pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Nasib tenaga honorer sedang berada di ujung tanduk. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa tenaga honorer akan dihapus mulai dari 28 November 2023 mendatang. Menpan menegaskan penghapusan tenaga kerja honorer adalah amanat Undang-Undang ASN dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut pemerintah, penghapusan honorer dilakukan karena selama ini sistem rekrutmen tenaga honorer tidak jelas, sehingga upah tenaga honorer seringkali berada di bawah UMR. Pemerintah mengatakan penghapusan honorer ini guna memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer. Tapi pertanyaannya, mau dikemanakan 410.000 tenaga honorer yang ada di Indonesia? Kebijakan pemerintah ini tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan honorer itu sendiri. Banyak honorer yang tidak setuju atas keputusan pemerintah tersebut karena dianggap tidak memiliki alasan yang cukup jelas untuk honorer tenaga administrasi serta honorer teknis lainnya. Akan tetapi, keputusan tersebut dianggap pro untuk kalangan guru honorer, nakes, dan penyuluh pertanian. Karena adanya keputusan tersebut, mereka berpeluang untuk dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan ini dianggap keputusan yang bernilai positif karena didukung dengan salah satu faktor, yaitu semakin meningkatnya jumlah tenaga honorer. Namun hanya sedikit yang dapat menjabat sebagai PNS atau PPPK. Oleh karena itu, para tenaga honorer harus sudah selesai masa jabatannya pada tahun 2023. Tenaga honorer yang telah selesai menjabat masih dapat mengikuti seleksi dalam bentuk CPNS maupun PPPK. Hal ini dilakukan supaya dapat mengintegrasi SDM tenaga honorer sehingga bisa melakukan proses manajemen yang lebih baik. Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang kontra terhadap keputusan tersebut. Dengan melihat kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini, yang ketersediaannya jauh dari kata cukup, pemberhentian tenaga honorer dinilai memperkeruh permasalahan tersebut. Tindakan pemberhentian tersebut dapat memicu adanya masalah sosial yang lebih parah, seperti kesenjangan sosial yang semakin menjadi-jadi, kemiskinan, dan pengangguran tentunya. Hal ini terjadi dikarenakan para tenaga honorer diberhentikan tanpa adanya solusi terkait lapangan pekerjaan yang baru. Para tenaga honorer ini dapat mendaftarkan dirinya menjadi CPNS, namun dengan berbagai syarat. Salah satu syarat tersebut yaitu mempertimbangkan berapa lama pengalaman kerja tenaga honorer dalam pengabdiannya. Hal itu dirasa kurang efektif jika dijadikan sebuah persyaratan CPNS, mengingat tingkat kompeten seseorang tidak hanya dilihat dari berapa lama ia memiliki pengalaman kerja. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan tenaga kerja honorer menimbulkan anggapan yang pro dan kontra, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diwacanakan oleh pemerintah diharapkan mempunyai kejelasan sehingga tidak menimbulkan permasalahan khususnya bagi para honorer maupun mahasiswa pendidikan yang merasakan kekhawatiran mengenai prospek kerja ke depannya.